Bab 060. Pagi hari itu Amira sangat beruntung karena akhirnya ia bisa bangun pagi dan mendapati Faris masih berada di dalam kamar mandi, tidak seperti kemarin di mana saat itu dirinya sudah ditinggal pergi bekerja. Maksudnya dia masih sempat bertemu dengan suami tercintanya itu pagi ini. Duh, suami tercinta. Dia tidak menyangka setelah pernikahan mereka akhirnya diketahui oleh publik, rasa semangatnya menjadi seorang istri malah semakin bertambah. Perempuan itu lalu perlahan beranjak turun dari ranjang setelah selesai membereskan tempat tidur mereka dengan rapi. Membuka lemari pakaian, Amira lalu memilihkan pakaian untuk Faris kenakan hari ini. Beberapa saat kemudian terdengar suara pintu kamar mandi yang terbuka. Udah bangun. Faris yang baru keluar dari kamar mandi dengan bertelanjang dada itu lalu mendekati istrinya. Amira mengangguk. Ini baju kamu udah aku siapin. Ia meletakkan baju beserta celana di sisi ranjang. Terima kasih, ya. Faris tersenyum sembari memberikan kecupan di kening pagi hari itu. Sementara Amira menuju kamar mandi, Faris pun mulai mengenakan pakaiannya. Hari ini lagi-lagi dirinya akan disibukkan dengan pekerjaan. Untuk seorang pemula seperti dirinya menjadi pemimpin perusahaan besar memang tidaklah mudah. Terkadang ia pun masih kesulitan untuk menangani jika ada permasalahan. Tapi, untungnya selama lebih dari 1 bulan ini ia dibantu oleh sekretaris yang dulu menemani kakek. Namun, kemarin sekretaris yang sudah lama bersama kakek tersebut meminta izin untuk pensiun minggu ini. Jadilah hari ini Faris akan ada perekrutan sekretaris baru untuk mengganti sekretaris yang lama. Bahkan Faris sebenarnya berencana untuk memiliki asisten pribadi layaknya yang dimiliki kakek dahulu. Jadi kemanapun dia pergi akan ada seseorang yang mengurus segala keperluannya. Beberapa saat kemudian Faris mendengar suara Amira muntah berkali-kali di dalam kamar mandi. Faris yang belum sempurna memakai celananya segera menghampiri. Mir, kamu muntah. Faris mendekat dan segera memijat tengkuk istrinya. Sembari Faris memijat tengkuknya, perempuan itu lalu menunduk untuk menumpahkan isi perutnya di wastafel kamar mandi. Hal yang selalu ia lihat beberapa minggu terakhir. Sebenarnya Faris merasa kasihan melihat keadaan Amira seperti ini. Akan tetapi mau bagaimana lagi, menurut yang ia dengar dari Beta hal seperti ini wajar dialami oleh seorang ibu hamil. Selesai memuntahkan isi perutnya, Amira lalu berbalik. Ia sampai terengah-engah karena itu, wajahnya pun sampai berkeringat. Pusing? Tanya Faris saat Amira tengah memegangi kepalanya. Amira mengangguk. Kamu mau apa? Pijitin? Kepala aku pusing. Lirihnya pelan. Kepalanya yang dipijit. Hei Faris pun menuruti itu, untung cuma minta pijitin kepala. Kalau ia dengar dari beberapa karyawan di kantor, biasanya istri yang sedang hamil itu mintaannya macam-macam dan lebih parah dari ini. Mengecup kening istrinya berkali-kali. Sabar ya, nanti siang hilangkan mualnya. Menurut yang disampaikan Beta lagi, dirinya harus memberikan dukungan dan perhatian penuh pada istrinya saat masa kehamilan ini agar tidak jadi mudah stres dan depresi. Namun, tiba-tiba entah kenapa Faris ikut merasakan dirinya bergejolak. Mual. Lagi-lagi ia ketularan. Mir. Faris menutup mulutnya. Kenapa? Tanya wajah yang masih lemas itu. Aku juga ngerasa mual. Amira yang melihat hal itu terkekeh. Biar adil, jadi abang tahu kan, rasanya jadi aku, tertawa. Kesenengan banget sih, Mir. Biarin, jadi aku gak ngerasain sendirian. Lagi-lagi Amira tertawa geli melihat suaminya yang ikut-ikutan mual seperti dirinya. Rasa pusing yang ia rasa pun mendadak hilang. Benar-benar, Faris tidak habis pikir. Bisa-bisanya ia ketularan mengalami morning sickness seperti Amira. Dia jadi penasaran ada tidak pasangan lain yang mual seperti mereka berdua secara bersamaan begini. Lalu setelah adegan mual bersama itu selesai. Beberapa saat kemudian, sini aku bantu pasangin dasi. Amira mendekati Faris yang tengah bercermin sembari merapikan pakaiannya. Soal kuliah gimana? Tanya Faris saat itu. Semuanya udah beres, sekitar 2 bulan lagi aku mulai kuliah.
Kamu beneran nggak mau nunda dulu tahun depan? Amira menggeleng. Buat apa ditunda-tunda? Lagian aku yakin masih kuat untuk ngejalani kuliah walaupun lagi hamil. Faris kemudian menghela nafas. Aku cuma nggak mau kamu terlalu capek, Mir. Amira kemudian tersenyum sembari menepuk-nepuk bahu Faris dan mengelusnya setelah memasangkan dasi. Aku yakin, aku masih kuat. Di luar sana malah ada yang lebih parah dari aku, wanita hamil bahkan banyak yang kerja seharian karena tuntutan. Jelasnya pelan. Faris mengintip wajah istrinya. Kamu sekarang tambah bijak ya. Kalau Faris perhatikan Amira mulai agak berubah. Perempuan yang berstatus istrinya itu kini lebih luas dalam menanggapi hal apapun. Mentang-mentang udah mau jadi ibu, kamu ngomongnya beneran udah kayak ibuk-ibuk ya, ia kemudian terkekeh. Amira lagi-lagi tersenyum menanggapi. Sebenarnya dia tidak merasa seperti itu. Hanya saja beberapa kejadian yang telah ia lalu dalam hidupnya selama ini membuat ia sekarang tidak terlalu takut akan hal seperti itu. Maksudnya adalah, dia sekarang sudah menjadi seorang istri bahkan sedang mengandung, menjalani kuliah dengan statusnya sekarang tidak sama sekali tidak membuat dia merasa terbebani. Justru ia malah merasa tertantang akan hal tersebut. Sesaat kemudian, Amira mengantar Faris menuju mobil. Rutinitas yang sudah ia lakukan selama beberapa hari ini. Berbeda dengan dia masih sekolah dulu, di mana saat itu Faris yang lebih sering mengantarnya sampai ke sekolah. Faris membungkuk dan mencium perut istrinya lama dan berkali-kali. Ayah pergi dulu ya Reyana. Amira lalu menautkan kedua alisnya. Memang yakin anak kita nanti perempuan, kalau laki-laki gimana? Nggak mungkin kan? Kita namain dia Reyana juga. Faris tersenyum. Kalau anak kita nanti laki-laki, aku juga udah siapin nama kok, Mir. Oh, iya, siapa? Kap, Faris mengecup kening istrinya. Rahasia, biar kamu penasaran. Saat Faris hendak mendarahkan ciuman di bibir, Amira mendorong suaminya itu dengan cepat. Ih, ada Pak Tio, ujarnya cemas. Faris lalu menoleh ke arah Pak Tio yang sedang menyirami tanaman. Pak Tio nggak bakalan lihat. Kamu tuh emang nggak tahu tempat banget, iya. Alis Amira turun ke bawah. Malu tahu. Faris kemudian terkekeh. Biarin. Setelah itu Faris mendaratkan ciuman di bibir istrinya dengan cepat. Aku berangkat ya. Menoleh ke samping. Pak Tio nggak lihat kok. Bisiknya pelan. Amira yang masih tersipu mengangguk. Iya, hati-hati. Dan, di saat mobil mulai sudah keluar dari pagar rumah Amira kemudian berbalik hendak masuk ke dalam. Ayah udah pergi kerja. Amira mengelus-elus perutnya pelan. Namun, seketika ia tercekat oleh Mama Adele yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Mir, Faris lupa bawa bekal makan siangnya. Mengangkat kotak bekal yang telah Amira siapkan. Ya, gimana? Faris sudah berangkat. Perasaan kotak bekal itu tadi sudah ia berikan kepada Faris. Apa jangan-jangan kelupaan? Kamu susulin Gi, nanti siang. Saran Mama. Kamu aja yang nganter makan buat suami kamu. Nanti minta antar sama Pak Tio, iya. Jelas Mama tersenyum sumringah. Seperti yang Mama Adele sarankan dan juga Amira ingat perkataan Faris semalam yang juga menyarankan dirinya untuk membawa bekal ke kantor suaminya itu. Amira jadi berpikir apa jangan-jangan Faris sengaja meninggalkan bekal makanan yang sudah ia siapkan. Ia menepuk kepalanya pelan. Kenapa juga dia harus berpikiran buruk begini? Siapa tahu suaminya memang lupa. Dengan diantar oleh Pak Tio Amira melaju menuju kantor sang suami yang selama ini tidak pernah ia datangi. Amira turun dari mobil dan perlahan masuk menuju gedung tempat suaminya berada. Tak pelak kedatangannya menjadi sorotan banyak pasang mata. Istri Paris, ujar salah satu karyawan terperangah. Aslinya lebih cantik. Hei nggak kelihatan baru tamat SMA. Kok dia sendirian? Gak tahu. Mau apa ya? Ya, mau ketemu suaminya. Ujar salah satu karyawan nyolot. Amira sedikit mendengar bisik-bisik itu, ia tersenyum sembari terus melanjutkan langkahnya.
Namun seketika ia tercekat saat ada beberapa karyawan datang untuk menyapa. Siang Buk. Ibuk selamat siang. Iya, selamat siang, balas Amira ramah. Setelah Amira sudah berada di bagian dalam gedung ia berhenti sejenak. Dia lupa kalau dirinya sendiri tidak mengetahui di mana tepatnya ruang kerja Faris berada. Melihat banyak pasang mata seperti sedang memperhatikannya ia berencana untuk bertanya kepada salah satu dari mereka. Namun, belum sempat ia melangkah sosok laki-laki muda tiba-tiba mendekatinya. Cari siapa dek, ujar laki-laki itu. Saya mau cari ruangan Pak Faris, di mana ya? Maaf sebelumnya sudah buat janji. Karyawan laki-laki tersebut terlihat mesam-mesem, berbunga-bunga. Amira tahu gelagat seperti ini, namun ia berusaha mengabaikan. Saya belum bikin janji tapi, saya mau. Belum sempat Amira meneruskan ucapannya seorang karyawan wanita tiba-tiba mendekat. Permisi Buk, Ibu cari ruangan Pak Faris. Ruangannya ada di lantai 10, mari saya antar, tanya perempuan itu ramah. Bentar-bentar adek ini nggak ada janji sama Pak Faris. Karyawan itu lalu mendekati temannya tadi. Loga sopan banget sih, dia ini istrinya Pak Faris, mendengkus kesal lalu berbalik menatap Amira yang masih berdiri di sana. Maaf ya Buk, teman saya ini emang orangnya kudet. Dia jarang lihat berita, makanya gak ngenalin Ibu. Ia melotot tajam kepada rekannya tersebut lalu berbalik menatap Amira dengan ramah. Amira tersenyum dan mengangguk. Iya, nggak apa-apa. Karyawan wanita sedikit membungkuk. Terima kasih banyak Buk, mari saya antar ke tempat suami Ibu. Oh, iya, terima kasih. Amira lagi-lagi menyunggingkan senyum. Ibu, baru kali ini dia dipanggil dengan formal begitu rasanya agak aneh. Mungkin karena dia tidak pernah mendapat panggilan seperti itu. Setelah keluar dari lift, Amira pun langsung diantar menuju ruangan pribadi Faris. Tentu tidak sulit baginya untuk menuju ke sana karena hampir seluruh karyawan di sana mengenalnya. Saat Amira memasuki ruangan itu ia lihat Faris yang tengah sibuk memeriksa berkas-berkas perusahaan. Beberapa kali ia melihat ayah dari calon anak yang ia kandung itu memegangi kening sambil mengkerut. Amira tersenyum kemudian berjalan mendekat menuju meja presiden direktur. Hai, sapa Amira. Faris mendongak sedikit terkejut. Kamu yang datang. Amira mengangguk. Kenapa nggak seneng? Iya. Faris yang masih terkejut kemudian berdiri. Bukannya nggak seneng, tapi tadi karyawan aku bilang kalau yang datang itu. Amira yang memasang senyum di wajahnya mendekat. Siapa? Kakek. Faris mencabit dagu Amira pelan. Udah berani bohong ya sekarang. Perempuan itu tertawa. Ya, aku kan, cuma mau kasih kejutan. Iya, aku hampir jantungan tahu gak? Gimana kalau kakek tahu aku kerjanya lamban kayak gini? Benar saja hingga hari ini Faris masih belum menemukan sekretaris yang cocok untuk dirinya. Nggak boleh ngomong gitu, namanya juga masih penyesuaian. Entar lama-lama juga gesit. Amira menepuk-nepuk bahu suaminya pelan memberi semangat, kemudian berjinjit dan mengalungkan tangannya di leher Faris sembari menempelkan hidung mereka. Sebuah kecupan ia berikan di bibir istrinya. Gemes sama bumilku. Faris menyubit hidung Amira pelan dan Amira menyunggingkan senyumnya sumringah. Sayang, kamu kangen ayah. Ujar Faris sesaat setelah ia membungkukkan tubuh sembari mengelus-elus perut istrinya. Iya, ayah kangen banget. Amira menyahuti. Ayah gak nakal, kan? Kecupan di perut Amira. Enggak dong, kamu ada-ada aja deh. Amira mengangkat kedua alisnya. Ya, siapa tahu. Faris pun merasa harus mengalihkan pembicaraan yang sudah ngalur ngidul itu. Ya udah yuk, masuk. Ia menarik tangan Amira dan mengajaknya duduk di sofa. Wanita itu mengeluarkan bekal makanan yang ia bawa dari rumah untuk diberikan kepada suaminya. Belum makan siang, kan? Amira memperhatikan raut wajah Faris dan laki-laki itu mengangguk. Seneng banget kamu ada di sini. Ujar Faris seraya memperhatikan Amira yang mulai menyiapkan makan untuk ia. Amira mendelik. Jangan-jangan kamu emang sengaja ya,
ninggalin bekal yang udah disiapin tadi. Namun tiba-tiba, suara bel intercom menginterupsi mereka. Sesaat kemudian sesosok wanita cantik masuk dengan membawakan makanan. Ia sejenak menatap Amira yang tengah sibuk dengan kotak makanan itu. Istrinya Faris. Cantik, tapi, kalau dibanding dirinya, kalah modis. Membandingkan dan menilai sendiri antara dirinya dengan sang istri bos besar mereka. Kenapa kamu berdiri di situ? Tanya Faris kemudian yang membuat Amira langsung menoleh di arah yang sama. Oh, tadinya saya mau tanya, Bapak mau makan apa siang ini? Ujarnya tersenyum sembari menyeleksi setiap jengkal tubuh atasannya itu. Tapi, sepertinya istri Bapak sudah bawakan makan siang, melirik bekal yang dibawakan Amira. Amira lalu tersenyum. Cara wanita ini menatapnya sepertinya sangat sering ia lihat, pada sosok seseorang yang tidak ingin ia ingat. Suami saya sudah saya bawakan makan siang yang saya masak sendiri, ujarnya tersenyum. Saya lebih senang dia makan masakan dari rumah. Besok-besok kamu nggak usah menawarkan makan siang lagi untuk suami saya, karena saya akan menyiapkannya setiap hari, tambahnya lagi. Perempuan yang bernama Viola itu mencoba tersenyum dengan bibir bergetar sembari menghela nafas. Oh, iya Bu. Kalau begitu saya permisi. Wanita itu langsung berbalik setelah merubah raut wajahnya. Siapa? Tanya Amira sesaat setelah perempuan itu pergi. Karyawan, biasa. Oh, aku kira sekretaris baru kamu. Faris menelisik. Cemburu. Kenapa? Nggak boleh cemburu. Amira memanyunkan bibir kemudian. Faris terkekeh, kamu kelihatan beda banget hari ini. Nggak kayak biasanya. Tanya Faris. Beda gimana? Beda? Gak pernah sekalipun aku lihat kamu begini. Amira mendongak. Emang salah ya, kalau aku ngomong gitu ke dia. Aku malah suka kamu yang seperti ini. Jadi aku makin yakin kalau sebenarnya kamu tuh cintanya kebangetan sama aku. Udah deh, gombal terus. Emang gak bosen ya? Ah, mana bisa aku bosan ngegombal kalau punya istri secantik kamu. Faris menatap tampilan Amira dari atas sampai bawah. Sadar, Amira pun mengikuti pandang itu. Kenapa? Kamu dandan sendiri. Amira mengangguk. Cantik. Dress berwarna kalem selutut dengan riasan simpel di wajahnya. Membuat Amira yang saat itu tengah terduduk di sofa terlihat sangat manis. Kamu kenapa sih? Aneh banget, ujarnya saat melihat gelagat aneh Faris. Faris menarik dirinya untuk mendekat, lalu meraih kotak bekal yang dibawakan Amira dan meletakkannya ke atas meja. Ih, kenapa diambil? Aku mau siapin makan buat kamu. Nanti aja makan siangnya. Menaik turunkan kedua alisnya dengan gelagat tertentu. Amira bergidik geli saat Faris tiba-tiba mengecup tengkuknya pelan. Saat perilaku Faris semakin tak terkondisikan dengan tangan sudah menyusup ke dalam bagian bawah dressnya, Amira langsung bergegas dan berdiri dari duduknya. Merapikan pakaiannya yang sudah berantakan perempuan itu kemudian mengomel. Gak boleh ya, makan dulu. Faris tersenyum penuh arti kemudian berdiri. Nanti aja Mir makannya, kita. Memeluk tubuh di hadapannya lalu kembali mengecupi area terbuka tubuh itu. Amira semakin tidak bisa berkutik, tentu saja ia tidak bisa menolak jika Faris sudah teguh pada keinginannya. Ia hanya bisa memejamkan mata saat Faris mulai mengecap bibirnya dengan lembut hingga menyusupkan indera pengecap ke dalam mulutnya. Bentar, bentar, Amira mendorong Faris. Kamu kenapa? Tanyanya kemudian. Aku mau muntah. Akhirnya jadilah agenda mendadak yang ingin dilakukan Faris pada siang hari itu pun gagal dikarenakan sang istri tiba-tiba mendadak mual. Mual oleh aroma pewangi di ruangannya.